warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Melani dengan NIM 2300005155. Pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia bersama dosen pengampu Ibu Dr. Mayarni, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontraksi pada otot. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu otot. Otot merupakan salah satu bagian organ tubuh kita yang merupakan organ tubuh yang bersifat aktif. Tanpa adanya otot, kita tidak akan dapat bergerak dan beraktivitas dengan baik. Otot pada tubuh kita terbagi menjadi 3. Ada otot lurik atau otot rangka, ada otot jantung, dan ada otot polos. Nah, adapun penjelasan yang pertama mengenai otot lurik atau otot rangka. Otot rangka merupakan otot yang terdapat pada kerangka tubuh kita atau yang melekat pada tubuh kita yang bisa kita lihat dan kita rasakan sekarang. Nah, apabila dilihat lebih jelasnya, otot rangka memiliki ciri-ciri atau struktur seperti ini. Otot rangka berbentuk panjang, silindris, dan terdapat satu inti sel pada satu serabutnya. Otot rangka ini bekerja secara volunter. Secara volunter yaitu secara sadar dan dapat kita atur. Dan otot rangka sendiri yaitu bekerjanya atau cara kerjanya gampang atau mudah mengalami lelah sebagaimana kita beraktivitas. Dan faktor-faktor otot rangka ini bekerja pun sangat berpengaruh terhadap usia dan terhadap kesehatan tubuh kita karena ia bekerja secara volunter dan gampang lelah. Otot yang kedua yaitu otot polos. Otot polos yaitu otot yang terdapat di dalam organ tubuh kita seperti pada jaringan, pada sistem pencernaan, pada kantung kemih, pada usus. Nah, itu merupakan otot polos. Dan otot polos ini biasanya terdapat pada organ dalam tubuh kita dan bersifat elastis seperti pada kantung kemih yang bisa bersusut dan mengembang kembali. Nah, otot polos sendiri memiliki struktur seperti ini. Ia berbentuk gelondong dan terdapat satu inti sel pada satu gelondongnya. Otot polos sendiri bekerja secara involunter, yaitu tanpa kita sadari atau bekerjanya tanpa harus kita atur. Dan cara kerja dari otot polos sendiri yaitu tidak gampang lelah. Otot yang ketiga merupakan otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang terdapat pada jantung. Nah, otot jantung sendiri memiliki struktur atau ciri-ciri seperti ini. Bentuknya seperti serabut dan terdapat satu atau dua inti sel yang ada pada serabutnya. Nah, otot jantung sendiri bekerja secara involunter atau tanpa kita sadari dan tanpa kita atur. Nah, otot jantung ini bersifat atau bekerja yaitu tidak gampang lelah sehingga terus dapat bekerja. Kita masuk ke pembahasan kontraksi otot. Hendaknya kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur dari otot. Nah, satu ikatan otot apabila diambil bentuknya akan seperti ini. Bisa kita lihat di sini terdapat bulatan-bulatan ini disebut dengan nukleus atau inti sel pada otot. Nah, dari satu ikatan otot ini mengandung banyak miofibril. Apa yang dimaksud dengan miofibril? Miofibril merupakan susunan dari protein-protein yang terdapat di dalam otot. Nah, miofibril tersebut tersusun secara banyak atau secara beribu dan membentuk ikatan yang disebut satu sel otot. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ketika satu miofibril diambil, bentuknya seperti ini. Nah, satu miofibril ini banyak mengandung sarkomer. Nah, satu sarkomer itu banyak mengandung filamen yang terbagi menjadi 2. Ada filamen aktin dan filamen ausin. Nah, jadi satu sarkomer itu banyak mengandung filamen aktin dan filamen ausin. Bisa kita lihat di sini. Bagian sisi ini merupakan bagian filamen aktin. Sedangkan bagian di sisi ini disebut bagian filamen miosin. Nah, dari sisi ini ke sisi ini memiliki satu sarkomer. Begitupun seterusnya. Nah, masuk kita ke materi selanjutnya yaitu proses kontraksi otot. Nah, proses kontraksi otot merupakan proses di mana otot melakukan kontraksi atau bekerja.
Sedangkan lawan dari kontraksi otot atau kerja dari otot sendiri yaitu relaksasi atau otot mengalami peregangan atau relaksasi. Nah, sebelum otot melakukan kontraksi atau dapat melakukan kontraksi, tentu otot memerlukan energi karena otot merupakan jaringan yang aktif sehingga dia ketika ingin berkontraksi atau melakukan suatu pergerakan kontraksi tentunya memerlukan energi, di mana energi didapatkan dari ATP. ATP didapatkan dari makanan yang kita konsumsi yang mengandung glukosa dan diolah atau dicerna di dalam tubuh sehingga menghasilkan ATP atau energi yang digunakan oleh sel-sel tubuh terutama otot yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui ini merupakan gambaran dari proses kontraksi otot. Yang bagian pink merupakan bagian filamen aktin, sedangkan bagian yang hijau merupakan filamen miosin. Dan yang hijau bentuk-bentuk ini merupakan bagian kepala dari filamen miosin. Nah, ketika otot melakukan kontraksi, maka filamen miosin yang berwarna hijau ini akan bergerak memasuki bagian filamen aktin atau bagian kosong nih. Maka ia akan memendek seperti ini. Itu ketika otot melakukan kontraksi, dan kepala dari filamen miosin akan melekat pada ATP atau menangkap ATP atau energi sehingga dia dapat bergerak dan memasuki zona atau menghimpit bagian filamen aktin. Jadi filamen miosin memasuki zona atau tempat dari filamen aktin. Dan proses itu memerlukan ATP. Nah, yang menangkap ATP tadi merupakan kepala-kepala dari filamen miosin tersebut. Nah, filamen miosin ini akan bekerja untuk menangkap ATP sehingga ia dapat berkontraksi dan memasuki zona kosong dan menghimpit atau menghimpun bagian filamen aktin sehingga bentuknya seperti ini. Nah, sehingga bagian miofibril pun memendek, jaringan otot pun memendek, otot pun melakukan kontraksi. Begitupun sebaliknya, ketika otot melakukan relaksasi, maka bagian filamen miosin yang tadinya berada di zona kosong ini atau menghimpun atau menghimpit bagian zona pada filamen aktin akan kembali ke tempatnya semula. Sehingga terjadinya pergerakan atau pergesekan ke tempat semula. Mereka pun melakukan jarak atau terdapat jarak seperti ini kembali. Itu disebut proses relaksasi yang terjadi pada otot. Nah, jadi otot dapat berkontraksi atau bekerja apabila terdapat ATP atau energi karena otot merupakan jaringan yang aktif sehingga dia dapat bekerja apabila adanya energi. Energi didapatkan dari ATP, ATP didapatkan dari makanan yang kita konsumsi yang mengandung glukosa yang diolah oleh tubuh dan menghasilkan ATP yang digunakan oleh tubuh kita untuk bekerja. Seperti salah satunya jaringan otot ini digunakan oleh jaringan otot ini. Sebagaimana kita ketahui, kesimpulannya bahwasanya otot berkontraksi di mana bagian filamen miosin menempati atau mengambil filamen aktin di mana kepala-kepala pada filamen miosin mengikat di bagian ATP sehingga dapat bergerak atau berkontraksi berpindah dari tempatnya filamen miosin menghimpuni tempatnya filamen aktin sehingga otot pun memendek dan itu disebut proses kontraksi otot. Begitupun proses relaksasi pada otot di mana yang tadinya filamen miosin menempati tempat filamen aktin berpindah kembali ke tempatnya semula. Itu disebut dengan proses relaksasi otot. Mungkin sekian materi dari kontraksi otot yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.